Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Berbelanja pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan semua orang, baik yang memang hobi berbelanja atau hanya berbelanja ketika ada kebutuhan saja. Pada era serba digital seperti ini, berbelanja jadi lebih mudah karena bisa berbelanja secara online tanpa harus keluar rumah. Hadirnya online shop atau biasa disebut dengan all shop memang sangat memudahkan orang yang hobi berbelanja. Namun ketika sedang mencari barang secara acak di all shop, tak jarang orang malah bisa menemukan barang absurd yang dijual. Barang itu tampak absurd karena tak seharusnya dijual atau bahkan memang tak memiliki fungsi. Kira-kira barang apa saja kah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Kentut. Belakangan banyak influencer yang memanfaatkan pengaruh dan popularitas mereka untuk berjualan. Tapi, tak seperti kebanyakan selebgram yang menawarkan busana, make up, atau aksesoris. Stephanie Matto memilih menjajakan sesuatu dari dirinya, yakni kentutnya sendiri. Wanita mantan bintang reality show tersebut membandrol kentutnya $1.000 Amerika Serikat atau 14,22 juta rupiah per stoplessnya. Dalam sepekan, Stephanie mengaku bisa menghasilkan $50.000 Amerika Serikat atau setara dengan 718 juta dari penjualan kentutnya. Untuk bisa buang gas, Stephanie mengusahakannya dengan makan banyak kacang-kacangan, muffin berprotein, yogurt, telur rebus, dan terkadang minuman protein. Tak hanya itu saja sih, ia juga berusaha membuat bau gasnya lebih tahan lama ketika dijual. Karena itu, dalam stopless dimasukkan pula beberapa kelopak bunga untuk menyerap baunya. Namun kini, setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang memicu kentut, Stephanie memilih pensiun dari usaha yang digelutinya itu. Air bekas mandi. Kesempatan emas tidak datang dua kali. Mungkin inilah yang dipikirkan oleh bintang cosplay Belle Delphine. Selebgram seksi ini menjual air bekas mandinya kepada para penggemar dengan harga $30 atau setara dengan Rp422.550 per botol. Menjual air bekas mandi ini juga terinspirasi oleh keinginan para penggemarnya sendiri. Para penggemar Belle sering menuliskan komentar bahwa mereka begitu ingin bisa dekat dengan Belle. Bahkan tidak hanya itu, para penggemar Belle ini malah ingin minum air bekas mandi Belle dengan senang hati. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, akhirnya Belle memutuskan untuk memberikan kesempatan para penggemarnya untuk mencicipi air bekas mandinya tersebut. Pengumuman bahwa ia menjual air mandinya ini sekaligus momen dirilisnya toko merchandise online miliknya di Instagram. Kotoran manusia. Siapa sih yang punya ide menjual kotorannya sendiri? Jawabannya ia Piero Manzoni. Seniman Italia ini memang dikenal sebagai pionir sekaligus seniman kreatif yang mengklaim menjual tai miliknya ke dalam sebuah kaleng. Kotorannya itu mulai dijual pada tahun 1961 dalam sebuah kaleng metal berisi 30 gram kotoran. Manzoni mungkin tidak pernah menduga ide jualan tai dalam kaleng tersebut bisa jadi sangat fenomenal, bahkan terjual dengan harga tidak masuk akal. Pada tahun 2007 saja, sebuah galeri seni di London membeli satu dari 90 kaleng tai Manzoni senilai $30.000 Amerika Serikat atau sekitar 397 juta rupiah saat itu. Pada tahun yang sama, satu kaleng kotoran Manzoni kembali terjual di Milan, Italia. Harganya mencapai $108.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Meski terdengar konyol, namun berharga properti, kaleng-kaleng tai Manzoni dijual semakin mahal. Celana dalam bekas. Dinar Candy
pernah menjadi sorotan publik setelah menjual celana dalam lewat Instagram. Celana dalam bekas yang dijual Dinar Candy tidak dicuci selama 3 hari. Dinar mengakui kalau keisengannya tersebut sekaligus mencari pemasukannya yang hilang karena adanya pandemi COVID-19. Karena tidak bekerja dan sering di rumah, wanita bernama lengkap Dinar Miswati itu pun iseng membuat video yang berisi dirinya akan menjual celana dalamnya seharga 50 juta rupiah. Mungkin kita mengira celana tersebut tak akan laku, apalagi dengan harga 50 juta. Tapi ternyata laku loh guys. Yang berhasil membeli celana dalam Dinar adalah Bobby Stunt Rider. YouTuber Bobby Triasanjaya mendapatkan banyak pertanyaan tentang tujuannya rela merogoh kocek hingga 50 juta untuk membeli celana dalam bekas milik Dinar Candy. Menurut Dinar, Bobby menjadikan celana dalam bekasnya untuk bisnis. Ia akan menyewakan celana bekas tersebut kepada konten kreator lain. Kira-kira ada yang mau nyewa nggak ya? Souvenir sampah. Saat ada sampah, mungkin kita langsung berpikir untuk membuangnya. Atau kalau sedang niat, kita akan memisahkan dan menjual sampah yang bisa didaur ulang. Tapi ternyata masih ada satu golongan dengan tingkat paling niat, yaitu pengelola sampah untuk menjadi produk baru dan dijual kembali. Biasanya sih, sampah plastik bisa dijadikan produk fashion. Tapi ternyata ada juga seniman yang menjadikannya souvenir dengan harga yang lebih tinggi. Dia adalah Justin Gignac yang menjual balok berisi sampah dengan harga $10 atau sekitar Rp145.000 per pieces. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.